Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 81-90. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Reina terdiam, lagian, kalau aku tinggal dengannya, Rico gimana? Alana mengerti, kamu benar, lebih baik hidup sendiri. Bagaimana kabar Rico? Tanya Reina. Begitu membahas Rico, nada percakapan antara keduanya menjadi jauh lebih santai. Alfian si keponakanku bilang sekarang Rico jadi raja anak-anak. Katanya mantan pengganggu di kelas mereka juga tunduk sama Rico. Alana tidak bertanya siapa pengganggu di kelas itu. Jadi, dia tidak tahu kalau pengganggu yang dimaksud adalah cicit tertua dari keluarga Sunandar, Tommy. Tolong kasih tahu sama Rico, jangan terlalu mencolok. Reina mengingatkan. Reina tahu, makin tinggi pohon maka angin yang meniupnya pasti makin kuat. Kalau anaknya terlalu menonjol, pasti identitasnya akan ketahuan. Garis keturunan adalah hal yang sangat ajaib. Kedua anak kecil itu seperti versi miniatur Maxime. Reina tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi kalau Maxime tahu keberadaan mereka. Setelah berpesan pada Alana, Reina menutup telepon, keluar dari kamar dan pergi ke halaman. Angin sepoi-sepoi mengantarkan hawa panas, tapi Reina tidak merasa kepanasan. Meski sekarang tidak terlalu penyakitan, tubuh Reina masih terbilang lemah. Sore harinya, Reina langsung tidur tanpa makan malam terlebih dulu. Saat ini di TK tempat Rico bersekolah. Rico baru saja pulang karena sopir terlambat menjemput. Tommy yang ada di sebelahnya langsung berkomentar, setiap hari kamu selalu dijemput sopir. Memangnya kalau enggak, siapa yang jemput? Rico geleng-geleng kepala dengan anak ini. Tommy menjawab dengan nada sombong, orang yang menjemputku setiap hari pasti senior di keluargaku. Kakek buyutku bilang dia mau aku dicintai semua orang di keluargaku. Setelah itu, Tommy berbisik dengan misterius. Tahu nggak siapa yang akan jemput aku hari ini? Siapa? Rico sebenarnya tidak penasaran, tapi dia tetap mengikuti permainan Tommy dan bertanya balik. Karena kalau tidak, Tommy pasti akan terus merecokinya. Nenek Joanna, sahut Tommy dengan bangga. Rico tidak terlalu peduli. Lagi pula Joanna bukan nenek kandung Tommy, kenapa dia senang sekali? Selagi berpikir, mobil Joanna tiba di hadapan mereka. Joanna naik mobil mewah untuk seperti seorang presiden. Dia mengenakan kebaya modern dan sepatu hak tinggi. Meski usianya sudah lebih dari 0 tahun, pesonanya masih begitu kuat. Setiap gerak-geriknya terlihat anggun dan menunjukkan kedudukannya. Nenek Joanna. Tommy buru-buru menghampiri Joanna. Meski Tommy memanggilnya dengan nada yang begitu manis, Joanna menanggapinya dengan acuh tak acuh. Kalau bukan karena ayah mertuanya yang memintanya menjemput Tommy karena orang tua bocah ini masih di luar negeri, mana mungkin dia mau datang menjemput cucu orang lain. Meski dalam hati Joanna berpikir demikian, dia tetap memasang senyum. Ayo pulang. Saat itu, dia tidak sengaja melihat Rico dan ekspresinya langsung melembut. Rico, Joanna datang dengan maksud lain, yaitu untuk bertemu dengan anak yang sangat mirip dengan putranya waktu masih kecil dulu. Joanna sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Informasi yang dia terima adalah Rico baru pulang dari luar negeri dan tinggal bersama putri sulung keluarga Chrissy. Identitas ayah kandungnya tidak diketahui. Joanna sendiri sudah pernah bertemu putri keluarga Chrissy sekali dua kali, tetapi tidak terlalu mengenalnya. Waktu Rico melihatnya, dia langsung menyapa dengan sopan, "Halo, Nenek Joanna." Joanna makin jatuh hati melihat sikap anak ini. Dia meninggalkan Tommy dan berjalan menghampiri Rico, lalu berjongkok di depannya dan mulai mengulik, "Orang tuamu belum datang." Rico menggeleng, "Kalau begitu nenek saja yang mengantarmu pulang, mau?" Joanna mau menggunakan kesempatan ini untuk mengulik tentang Nona Alana. "Terima kasih, Nek, tapi nggak perlu, aku nggak suka naik mobil orang nggak dikenal," jawab Rico. "Orang tidak dikenal." Joanna mematung, dia merasa tidak nyaman. Dia sangat menyukai anak ini dan hendak membujuknya saat Rico melihat sopir yang menjemputnya sudah datang. Jadi, Rico pun berlari menjauh dari Joanna. Melihat situasi ini, Joanna diam-diam bertekad dalam hati untuk lebih sering datang menjemput Tommy. Setelah Rico pergi, Joanna membawa Tommy masuk ke mobilnya dan di sepanjang jalan pulang bertanya banyak tentang Rico. Di sisi lain, Rico juga sedang duduk di dalam mobilnya. "Tante Alana, kok hari ini Tante ikut jemput? Kenapa, kamu nggak mau Tante jemput?"
Alana mengulurkan tangan untuk mencubit wajah tembam Riko, tapi bocah itu mengelak. Tante, sudah cuci tangan belum? Meski Riko tidak keberatan disentuh oleh orang-orang yang dekat dengannya, dia mewarisi sifat cinta kebersihan seperti Maxime. Tangan Alana berhenti bergerak. Kamu jijik sama tante? Gak, bukan begitu. Cuma menurutku tangan kotor itu banyak bakteri. Kulit anak kecil kan lebih rentan, nanti gampang sakit. Jadi kalau belum cuci tangan jangan sembarang sentuh. Alana merasa sangat malu saat Riko mendidiknya tentang kesehatan. Dengan kesal, Alana menarik kembali tangannya, lalu menghela napas. Hari ini aku datang soalnya Reina yang memintaku datang. Dia pesan katanya kamu jangan terlalu menonjol di sekolah, harus jadi anak biasa. Soalnya kalau kamu terlalu pintar, orang pasti akan menculikmu dan dijadikan bahan penelitian lo. Ngerti nggak? Bab 3 awalnya Alana mau menakuti Riko. Namun akhirnya, Riko bisa mengalahkan Alana karena Riko menatapnya seperti orang bodoh. Iya, aku tahu, aku juga sudah main dengan anak-anak itu. Setelah menjawab, Riko mengeluarkan tabletnya, lalu lanjut belajar. Karena pelajaran di TK hanya sebatas menyusun balok, Riko sudah lama tidak membaca buku. Alana melirik tablet Riko dan melihat banyak simbol-simbol aneh yang tidak dia mengerti. Pantas, anak ini memang bibit unggul. Alana tentu tidak akan menahan si kecil yang berusaha keras. Sesampainya di rumah, Alana kembali melanjutkan mempelajari buku-buku tentang hukum dan bersiap untuk mengajukan gugatan ke Marshanda. Tiba-tiba pintu kamar kerjanya diketuk. Riko berdiri di luar pintu. Alana agak terkejut. Ada apa? Tante Alana, aku punya sesuatu buatmu. Alana menjadi makin bingung saat melihat Riko berjalan maju dan meminjam komputer Alana. Jari mungil Riko pun berselancar dengan lincah di keyboard. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tiba-tiba mereka sudah masuk ke dalam sebuah halaman web dan di sana banyak sekali berita tentang Marshanda. Alana mengklik salah satu berita dan aslinya dia harus membayar mahal untuk membaca berita itu. Kalau bukan karena Riko, dia tidak mungkin bisa dapat informasi ini secara gratis. Ya Tuhan, akhirnya aku ngerti kenapa ibumu mati-matian minta kamu menyembunyikan kehebatanmu. Riko menatap Alana dengan sangat polos, lalu menjawab, Tante Alana pikir anak kecil seperti aku bisa menemukan hal seperti ini. Om Revin yang kasih ini ke aku. Dia minta tante membantu mama dan gak boleh membiarkan mama ditindas. Riko berani berujar seperti ini karena dia tahu Alana dan Revin tidak pernah berkomunikasi secara pribadi, jadi Alana tidak mungkin tahu kebenaran perkataan Riko. Sedangkan Reina, mamanya hanya tahu dia memang sedikit lebih cerdas dari anak-anak pada umumnya, tapi mamanya sendiri pun tidak tahu keahliannya yang ini. Riko takut mamanya akan terkejut setengah mati kalau tahu akan kehebatannya ini. Jadi, Riko tidak dapat memberitahu Alana kalau dia sendiri yang sudah menyiapkan semua bukti ini. Setelah Riko pergi, Alana masih merasa keahlian mengetik Riko di keyboard tadi seperti sebuah keajaiban. Di ruang kerja, Alana mulai berkonsentrasi pada informasi yang Riko siapkan. Pak Revin ini baik banget sama Riko, dia sudah menyiapkan segalanya untuk Reina. Alana mencantumkan segala macam bukti tentang plagiarisme yang dilakukan Marshanda. Alana meringkas semua berita dan akan mendiskusikannya dengan Reina dalam 2 hari ke depan, lalu mereka akan menuntut Marshanda. Hari berikutnya, setiap hari Reina masih datang bekerja di grup Raja Wali dengan patuh dan sesekali mengunjungi proyek amal yang dia investasikan. Sikap Reina yang seperti ini membuat Maxime semakin bingung dengan apa tujuan kepulangannya. Maxime pun lebih sering merokok. Waktu Eki masuk membawakan dokumen yang perlu diperiksa Maxime, kantor sudah dipenuhi asap. Dia agak khawatir dengan kesehatan Pak Maxime. Mendengar pergerakan dari belakangnya, Maxime pun mematikan rokok. Pupil matanya yang gelap tertuju pada Eki dan tanpa pikir panjang langsung menyuarakan keraguan dalam lubuk hatinya. Menurutmu sebenarnya Reina mau apa? Eki tertegun sejenak. Waktu dia hendak menjawab, Maxime sudah mengambil setumpuk dokumen dari tangan Eki. Pak Maxime, menurutmu Nona Reina bisa jadi amnesia beneran nggak? Karena menurut penyelidikan, waktu dia meninggalkan kota Simaliki, dokter mendiagnosis bahwa ingatannya telah menurun secara signifikan. Sambil mengoreksi dokumen, Maxime menegur dengan nada dingin, dokter yang pintar pasti tahu. Gak mungkin orang amnesia bisa bersikap seperti ini. Eki tercekat. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, apa jangan-jangan Nona Reina cuma gak mau mengingatmu?
Kata-kata ini membuat punggung Maxime terasa dingin. Maxime mengangkat kepalanya dan tatapannya terlihat dingin. Gak mau, kenapa? Bab 4 Maxime tiba-tiba merasa sesak. Maxime meletakkan dokumen yang sedang dia pegang, lalu memberi perintah pada Eki, sana cari CEO lain. Eki tercengang, Pak Maxime, kenapa? Aku mau istirahat sebentar. Maxime menjawab, kalau nggak ada urusan penting, jangan cari aku. Dalam perusahaan besar, mempekerjakan seorang CEO adalah hal yang biasa. Eki sangat terkejut, karena Maxime berjuang begitu keras untuk bisa mencapai posisi ini, dia rela melakukan semuanya sendirian, bahkan tidak memberikan kesempatan bagi dirinya untuk beristirahat demi karirnya. Namun, sekarang Maxime malah justru mau mendelegasikan kekuasaan pada orang lain. Eki butuh waktu lama untuk kembali tersadar dari lamunannya. Baik, aku akan cari orang sekarang juga. Setelah Eki pergi, Maxime membaca dokumen di hadapannya berulang kali, sambil memikirkan Reina. Dia tidak terima. Apa ada yang tahu kenapa selama bertahun-tahun dia selalu kerja mati-matian menghasilkan uang siang dan malam? Semua hanya untuk menebus kerugian karena keluarga Andara sudah menipunya. Bukan hanya rugi dalam hal uang, tetapi juga dalam hal harga diri. Uang miliaran tidak berarti apa-apa bagi Maxime. Namun uang miliaran ini membuatnya dipermalukan di kalangan atas. Di mata orang-orang, dia itu pria yang mendompleng kekayaan seorang wanita untuk naik kasta. Di mata orang-orang, dia adalah pria bodoh. Bukan hanya harus rugi miliaran rupiah, dia juga terjebak dan terpaksa menikahi seorang wanita cacat yang pendengaran terganggu. Tapi sekarang, apa yang dia dapatkan? Reina melupakannya, membuangnya. Begitu terpikir akan hal ini, Maxime melonggarkan dasinya dan bertekad harus membawa anak itu pulang. Dengan begitu, dia bisa membongkar kedok Reina yang berpura-pura amnesia. Lalu, dia akan menghukum Reina dengan balasan yang setimpal. Dia akan memberi Reina pelajaran. Saat ini di benak Maxime sedang terjadi pergumulan malaikat dan iblis. Tiba-tiba pintu kantornya yang diketuk membuyarkan pikirannya. Masuk, pintu kantor pun dibuka. Hari ini Reina mengenakan gaun berwarna terang. Sepasang mata yang indah dan jernih bertatapan dengan mata Maxime yang dalam. Spontan, Maxime pun menaikkan kembali dasinya dan kembali ke sosoknya yang berpenampilan rapi. Nona Reina, ada apa? Reina melangkah masuk dengan kaki lurus nan ramping, lalu meletakkan sebuah dokumen di meja Maxime. Reina membungkuk dan membuat Maxime bisa melihat belahan dada Reina. Tenggorokan Maxime tercekat, dia langsung membuang muka. Namun tidak lama kemudian, Maxime kembali menatap Reina. Reina, kan istrinya, kenapa dia tidak boleh lihat? Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, istrinya jadi jauh lebih menawan dari sebelumnya. Reina tidak memperhatikan tatapan Maxime dan tidak pernah menyangka seorang Maxime yang eksklusif bisa punya sisi pemikiran seperti ini. Pak Maxime, aku sudah mempelajari tentang proyek amal ini dan ada beberapa saran yang ingin kusampaikan. Mungkin bisa Anda terapkan. Yang terpenting adalah bagi anak-anak penyandang disabilitas fisik, aku mau memastikan mereka bisa belajar setinggi mungkin. Reina melakukan ini hanya untuk mendapatkan alasan agar bisa mendekati Maxime. Kedua, juga demi anak-anak yang terlahir dengan disabilitas sepertinya. Dia menjelaskan satu persatu pendapatnya pada Maxime. Keduanya sangat dekat. Aroma samar tubuh Reina terus merangsang Maxime. Maxime pun tidak bisa mengontrol pikirannya untuk mengingat kembali gairah yang meremukkan tubuhnya beberapa tahun yang lalu. Maxime bukan tipe yang suka memanjakan diri. Selain pekerjaan, dia tidak terlalu tertarik pada hal lain, termasuk wanita. Namun sejak apa yang terjadi dengan Reina, terkadang dalam mimpinya, dia bahkan ingin sekali memasukkan seorang wanita ke dalam tubuhnya. Pak Maxime, aku sudah selesai menjelaskan. Suara Reina membuat Maxime kembali tersadar. Maxime membuang muka lalu menjawab, kamu bisa langsung memberitahu manajer yang bertanggung jawab. Hanya Maxime yang tahu saat ini hatinya terasa seperti terbakar api. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan burungnya yang sudah berdiri tegak. Oke, sebenarnya dalam hati Reina bertanya-tanya. Kalau langsung didelegasikan pada manajer proyek, kenapa Maxime mau buang waktu mendengarkannya? Pak Maxime, proyeknya kan sudah dimulai. Sore nanti aku mau mengajakmu melihat anak-anak itu, mau? Dengan begitu kita juga bisa mempromosikan perusahaanmu. Reina mencari cara sebisa mungkin untuk mendekati Maxime.
Bab 5 Sebenarnya Maxime paling benci aktivitas promosi pura-pura jadi orang baik seperti ini. Nalurinya menolak, tapi jawaban yang terlontar dari mulutnya adalah, "Oke. Kalau begitu aku siap-siap dulu." Reina berbalik dan berjalan keluar. Sebelum dia sampai di depan pintu, suara Maxime yang dalam dan serak terdengar dari belakang. "Sepertinya kamu harus pakai baju yang sopan kalau mau bertemu anak-anak." Reina tercengang. Dia menunduk dan mendapati 2 kancing teratas kemejanya tidak dikancing. Hari ini cuacanya sangat panas, jadi waktu tadi di kantor sendirian, dia melepas 1 kancingnya. Masalahnya, Reina lupa mengancingkan kembali waktu keluar kantor. Reina buru-buru meninggalkan kantor Maxime dan pergi ke toilet untuk mengancingkan pakaiannya. Saat keluar dari toilet, wajahnya sudah memerah. Reina pun berjalan sambil menunduk dan tidak sengaja menabrak seseorang. "Maaf." Reina mendongak dan melihat wajah Jovan yang tampan dan bermartabat. Tubuhnya langsung menggigil dan spontan Reina mundur selangkah untuk menjaga jarak dari pria itu. Karena sekarang bekerja di grup Raja Wali, Reina pasti sering bertemu Jovan. Reina sering memutar jalan supaya tidak bertemu langsung dengan Jovan, dia tidak menyangka hari ini terjadi juga. Reina sangat gelisah, dia sudah siap kalau pria ini kembali mempermalukannya. Serangkaian tindakan Reina membuat Jovan tercekat. Dia tidak mau membuat Reina takut, jadi dia langsung pergi ke kantor Maxime tanpa mengatakan apa-apa. Reina menghela napas lega. Jovan adalah orang yang tidak mau kalah. Dia selalu balas dendam pada musuh. Reina sudah membuat Jovan marah saat di acara kencan buta terakhir kali karena dia sudah menggantikan Alana. Waktu di bar terakhir kali, Jovan memang tidak melakukan apapun padanya, tapi bukan berarti Jovan tidak akan bertindak di kesempatan lain. Terkadang pria ini lebih menakutkan dari Maxime. Maxime tidak akan pernah melakukan apapun terhadap seorang wanita, paling-paling hanya mendiamkan saja. Sedangkan Jovan, dia sama sekali tidak pandang bulu. Reina ingat ada suatu kali dia tidak sengaja menubruk Jovan. Sebulan kemudian Jovan menyeretnya ke pinggiran kota lalu dibuang begitu saja. Reina sangat ketakutan begitu teringat hal ini. Di kantor CEO, Jovan langsung membuka pintu kantor Maxime. "Kak Max, Eki bilang kamu mau merekrut CEO." Jovan langsung bertanya intinya. Maxime mengernyit dan menjawab dengan suara serak, "Tetap ketuk pintu kalau masuk lewat belakang." Jovan tercengang. Dari dulu juga dia langsung masuk semaunya, mana pernah ketuk pintu. Sepertinya suasana hati Maxime sedang buruk hari ini, jadi Jovan pun akhirnya hanya menurut. Oke, di mata orang luar, Jovan dan Maxime bukan hanya teman biasa melainkan sudah seperti saudara kandung. Jovan yang tidak mengerti pun bertanya, "Kamu nggak khawatir menyerahkan posisi CEO pada orang lain?" Semua anggota keluarga Sunandar kan mengincar posisi ini. Kalau sekarang masih seperti dulu, Maxime tentu ragu. Tapi sekarang, dia tersenyum dengan jijik, ada yang berani. Melihat ekspresi percaya diri Maxime, Jovan tiba-tiba teringat bahwa grup Raja Wali dan grup Sunandar sudah di bawah kendali Maxime. Semua anggota keluarga Sunandar sepertinya tidak berani melawan Maxime. Apalagi posisi CEO, tidak akan ada yang berani bersaing dengan Maxime untuk posisi ini. Jovan langsung duduk di sofa di kantor Maxime dan duduk santai. Sekarang memang nggak ada orang yang berani merebut posisi ini. "Ngomong-ngomong, Kak Max, barusan aku bertemu Ray." "Ah, si tuli itu. Dia ngapain ke sini?" Entah kenapa, Jovan tidak mau Maxime mengetahui perubahan sikapnya terhadap Reina. Dia juga tidak mau memberitahu Maxime bahwa Reina yang telah menyelamatkannya. Karena di benak Jovan, Maxime bisa saja masih bersikap dingin terhadap Reina. Jovan juga tidak tahu kenapa dia bisa berpikir seperti ini. Maxime juga sadar dari dulu sampai sekarang, Jovan selalu memberikan perhatian khusus pada Reina. Perhatian seperti ini sepertinya bukan pelampiasan kekesalan. Bertahun-tahun kemudian, Maxime baru sadar kalau perhatian itu memang bukan tanda kekesalan, tapi rasa cinta. Jovan sengaja melakukan hal itu untuk menarik perhatian Reina. Jovan yang sekarang sama seperti pemuda yang sedang kasmaran, makin besar cintanya pada seorang gadis, dia jadi makin suka mengganggunya. "Dia mengajakku pergi mengunjungi anak-anak penyandang disabilitas yang kita sponsori," jawab Maxime. Jovan tahu Maxime tidak suka menghadiri acara seperti ini, jadi dia berkata, "Biar aku aja yang mewakilimu." Bab 6 Maxime menatapnya dalam-dalam. "Gak perlu, aku sudah bilang iya." Jejak kekecewaan melintas di mata Jovan. Dia pun bertanya, "Bukannya kamu gak suka datang ke acara seperti itu?"
Maxime menyadari ada yang tidak beres dengan Jovan. Dia pun menjawab dengan tenang, ini pengecualian. Jovan tidak berlama-lama di kantor Maxime. Sesampainya di koridor, Jovan melihat Reina sedang mengobrol dan tertawa dengan karyawan lain. Selama ini, Jovan belum pernah melihat senyuman Reina yang seperti itu. Asisten Jovan menghampirinya, "Pak Jovan, Tuan Besar Jacob memanggilmu." Ya, sore harinya, di sebuah SLB, Reina datang ke ruang kelas musik yang baru dibuka, duduk di depan piano dan mengajari anak-anak penyandang disabilitas cara bermain piano. Maxime hanya berdiri di luar pintu sambil dikelilingi oleh sekelompok pengawal. Ini pertama kalinya Maxime melihat Reina bermain piano, suara piano yang jernih dan merdu seperti gemericik air yang menyegarkan. Maxime melihat senyum kecil di wajah Reina, dia jarang sekali melihat Reina seperti ini. "Bu Guru Reina keren, kok Bu Guru Reina bisa main kayak gitu?" Anak-anak memandang Reina dengan kagum. Meski Maxime juga seorang sponsor, mereka lebih kagum pada Reina yang memakai alat bantu dengar, mungkin karena bagi mereka Reina sama seperti mereka. Reina memberitahu mereka bahwa selama mau berjuang dan bekerja keras, mereka semua pasti bisa menjadi orang hebat. Sedari tadi Maxime menunggunya di luar. Dulu Maxime pikir Reina hanya seorang gadis manja yang tidak berguna, tetapi sekarang Maxime sadar pikirannya itu salah. Jam kunjungan pun berakhir. Reina berpamitan pada setiap anak di sana. Begitu keluar, dia mendapati Maxime sudah menyuruh para pengawal untuk pergi. Pria itu sedang menunggu Reina di bawah pohon beringin. Lelaki itu berdiri tegap dan terlihat tegas. Reina berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Pak Maxime." Reina mendapati Maxime mematikan rokok di tangannya waktu melihat sosok Reina. Reina tertegun. Dia tidak paham sejak kapan Maxime jadi suka merokok. Padahal dulu Maxime sangat membenci bau rokok. Sudah selesai, Maxime menatap wajah Reina yang lembut dan tenang, tenggorokannya tercekat dan suaranya serak. "Ya." Reina menyerahkan tas kecil yang dibawanya pada Maxime. Maxime bertanya bingung, "Apa ini?" "Hadiah dari anak-anak, isinya lukisan. Mereka bilang terima kasih karena sudah membantu mereka membangun sekolah," kata Reina. Maxime tidak menerimanya dan menjawab, "Untukmu aja." Hal semacam ini adalah sampah baginya. Dia tidak pernah membutuhkan hadiah apapun. Reina tahu sikap Maxime, jadi dia tidak memaksanya. "Kalau begitu aku pulang dulu." Tanpa berkata apa-apa, Reina pun berbalik untuk pergi. "Tunggu," Maxime menghentikannya. Reina bertanya bingung, "Kenapa?" "Nana, aku udah menunggumu lebih dari 4 jam. Maxime mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan. Reina yang sadar pun menjawab, "Kalau gitu, ku traktir makan." "Oke." Reina tidak menyangka Maxime akan setuju begitu saja. Dengan begitu, Maxime pun ikut Reina pulang ke Villano. Sesampainya di sini, Maxime merasa tidak senang. Karena tempat ini atas nama Revin. Istrinya mau tinggal di rumah pria lain. Bagaimana publik menilai sosok Maxime? Mereka pasti mengira Maxime adalah suami yang pelit karena tidak menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Reina tidak tahu apa isi pikiran Maxime, yang jelas dia berencana memberi obat pada masakannya nanti sehingga dia bisa menuntaskan tujuannya malam ini juga. Dia membeli bahan-bahan di toko online dan mengirimkannya ke rumah. "Pak Maxime nggak keberatan, kan aku traktir makanan rumahan. Kalau mereka makan di luar, Reina mana mungkin bertindak." Bab 7, "Nggak masalah. Selama 3 tahun juga aku makan masakanmu kok," jawab Maxime. Reina tersenyum dan pergi ke dapur untuk memasak. Sebenarnya Reina juga tidak bisa masak, dia baru belajar setelah menikah dengan Maxime. Tapi Maxime tidak pernah menganggap itu sebuah pengorbanan, baginya ini adalah kewajiban seorang wanita, sama seperti sekarang. Maxime sedang duduk di ruang tamu, tapi matanya tetap tertuju pada Reina seolah tidak pernah bosan melihat sosok istrinya. Reina menyajikan satu persatu hidangan ke atas meja dan secara khusus menambahkan obat pada menu ikan asam manis favorit Maxime. Keduanya duduk berhadapan. Maxime sudah lama tidak makan bersama Reina seperti ini. Dia sampai tidak terpikir untuk mulai makan. Reina mengangkat sendok dan meletakkan sepotong daging ikan ke piring Maxime. "Kamu udah bilang gak keberatan loh, jadi harus makan ya." Setelah mendengar perkataan ini, Maxime menggerakkan sendoknya dan mulai makan. Reina memperhatikan gerak-gerik Maxime, dia merasa sangat gugup. Kali ini Reina menambahkan obat tidur ke dalam masakannya. Reina takut dosisnya terlalu sedikit, jadi dia juga menambahkannya ke dalam piring Maxime.
Maxime menatap Reina dengan dalam dan bertanya, kok kamu gak makan? Aku gak terlalu lapar, kamu aja yang makan banyak. Reina mencubit telapak tangannya dengan gugup, lalu makan lauk lain. Maxime tidak berkata apa-apa lagi dan menyelesaikan acara makan malam mereka dalam diam. Setelah makan, Maxime sama sekali tidak merasa ngantuk. Reina sedikit bingung, apa dosisnya kurang? Aku ambilkan air minum. Reina berdiri dan hendak pergi ke dapur. Maxime meraih pergelangan tangannya. Hari ini Reina sangat perhatian padanya. Bukannya Reina bilang dia sudah tidak mencintainya. Apa semua itu hanya akting belaka dan sekarang ini adalah perasaannya yang sesungguhnya. Reina gemetar ketakutan, mengira Maxime menyadari sesuatu. Tapi, Maxime hanya bertanya, di sini, kan ada air? Kenapa harus pergi ke dapur? Reina menghela napas lega dan menjawab, aku ambilkan air minum kemasan. Nggak perlu. Maxime menatap bola mata Reina yang jernih dan menelan ludah, aku nggak haus. Maxime tidak melepaskan tangan Reina, dia malah mengencangkan genggamannya. Reina, jawab jujur, apa kamu masih menyukaiku? Tanya Maxime dengan dingin. Sebelum Reina sempat menjawab, Maxime sudah melanjutkan, katanya kamu amnesia, kan? Aku mau tahu, apa setelah amnesia kamu masih menyukaiku? Saat ini udara terasa membeku. Reina tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sejujurnya, setelah memilih untuk menceraikan Maxime dan pergi, Reina tidak lagi punya ekspektasi apapun terhadap hubungan mereka berdua. Perlahan, Reina melepaskan tangannya dari cengkeraman Maxime. Pak Maxime, sejujurnya kamu itu sangat hebat. Aku nggak mungkin bisa sepertimu. Aku sangat mengagumimu. Kagum, bukan cinta. Maxime masih ingat yang dikatakan Reina saat menyatakan perasaannya pertama kali. Waktu itu dia bilang, Maxime, aku suka kamu. Bukan karena kamu hebat, yang jelas kamu jadi orang seperti apapun, aku tetap suka kamu. Saat itu, Reina berdiri di depan grup Sunandar dan terlihat seperti orang bodoh. Tenggorokan Maxime tercekat, jadi, sekarang kamu gak punya perasaan apapun ke aku. Maxime berdiri, mendorong tubuh Reina ke pojok tembok dan menunduk untuk mendekati wajahnya. Jarak keduanya begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Kalau gitu, kamu suka siapa? Revin, kok dia nggak pulang sama kamu? Tanya Maxime lagi. Reina merasa panik, suara gemuruh mulai terdengar di telinganya. Kenapa Maxime belum tertidur? Pak Maxime, sepertinya kamu salah paham. Maxime tidak mau menyerah. Tangannya menyentuh wajah Reina yang agak panas dan berkata, dulu kamu gak suka dandan, kamu juga gak suka pakaian seperti ini. Tidak suka, tidak suka. Mata Reina agak merah. Dia tersenyum pahit. Apa kamu pernah terpikir kalau sebenarnya bukan aku gak suka dandan atau gak suka pakai baju yang cantik? Maxime tercekat. Bab 8 Reina melanjutkan, gak ada wanita yang gak suka terlihat cantik. Mungkin aku yang dulu terlalu rendah diri dan menyembunyikan apa yang kusuka. Maxime merasa tertekan setelah mendengar jawaban ini. Maksudnya dulu kamu begitu karena aku? Reina mengangkat kepalanya dan menatap balik Maxime. Sudah ku bilang aku nggak ingat. Tapi aku bisa bilang kalau aku suka dandan dan suka baju yang terlihat cerah. Aku juga suka perhiasan. Dulu, Reina selalu memakai baju berwarna abu-abu dan tidak pernah merias diri. Dia melakukannya karena takut Maxime marah. Keluarga Reina telah menipu Maxime, Reina tidak mau berdandan dan membuat Maxime kesal. Karena suatu kali, Reina pernah memakai gaun merah. Dia bersenandung sambil menyirami bunga di luar, tapi Maxime malah mengejeknya. Cekek, dasar nggak tahu diri, keluargamu itu sudah menipuku. Sudah bersalah aja masih hidup tenang, enak-enak pakai baju mewah, bahagia banget di atas penderitaan orang lain. Sejak saat itu, selama di rumah Reina tidak berani merasa senang atau tersenyum, apalagi pakai baju bagus. Reina tidak mempermasalahkan kalau Maxime tidak sadar, yang membuatnya kesal adalah Maxime berani menyalahkannya karena Reina tidak mencintainya. Konyol, Reina mengepalkan tangannya erat-erat, ujung jarinya menusuk telapak tangannya dalam-dalam sampai berdarah. Maxime hanya bersandar pada Reina dan mencium bau harumnya, saat ini Maxime merasa agak mengantuk. Kalau gitu kenapa nggak kasih tahu aku? Reina tercengang. Tangan Maxime yang bebas memeluk pinggang ramping Reina. Maxime membungkuk dan menyandarkan dagunya di bahu sempit Reina. Kenapa aku merasa kamu membenciku? Seketika, Reina tercekat.
Jelas-jelas harusnya Reina yang berkata seperti ini. Jelas-jelas Maxime yang membencinya. Dengan suara serak, Reina berkata, boleh lepas nggak? Maxime menolak melepaskan Reina dan malah memeluknya dengan erat. Reina, kamu tahu nggak sudah berapa lama aku cari kamu? Sudahlah, kamu memang nggak berperasaan. Sebenarnya Reina agak menyesal kenapa pura-pura amnesia, karena kalau tidak, sekarang dia bisa menginterogasi Maxime. Siapa yang tidak punya perasaan? Entah sebenarnya tubuh Maxime terbuat dari apa, yang jelas sampai sekarang dia belum tertidur. Reina hanya bisa menemaninya dengan mengobrol, Pak Maxime, kalau kita begini, kamu nggak takut Marshanda si artis itu marah? Bibir Maxime menempel di telinga Reina. Reina bergidik, namun sebelum sempat bereaksi, Maxime sudah menutup mulut Reina. Maxime melepas jaketnya sambil mencium Reina. Darah di sekujur tubuh Reina terasa membeku. Maxime melemparkan jaketnya ke samping, menopang bagian belakang kepala Reina dengan tangannya yang besar dan menekan seluruh tubuhnya ke arah Reina. Reina kesulitan bernapas dan ingin mendorong Maxime menjauh. Sayang Reina sama sekali bukan tandingan pria ini. Setelah beberapa menit, ciuman yang begitu mendominasi dan penuh gairah pun perlahan melambat. Maxime bersandar pada Reina sambil membelai lembut rambut istrinya berulang kali. Kelopak matanya terasa sangat berat. Reina, aku ngantuk banget. Reina menepuk pundak Maxime dengan lembut sembari berkata, tidurlah. Maxime mengangkat Reina dan membaringkannya di sofa. Lalu Maxime sendiri berbaring di samping dan tertidur sambil mencium wangi rambut Reina. Baru setelah pria itu bernapas dengan teratur, Reina berani menarik tangannya dan hendak bangkit dari sofa. Dia hendak naik ke atas untuk mengambil alat ekstraksi sperma, tapi tidak disangka Maxime kembali menarik Reina dalam pelukannya. Maxime masih memejamkan mata dan bertanya dengan malas, mau kemana? Reina mengerutkan kening. Pria ini masih sadar, aku mau bersihin dapur. Maxime menarik Reina ke dalam pelukan dan berkata, besok kusuruh orang lain bersihkan. Kamu nggak boleh bergerak. Reina hanya bisa kembali berbaring. Semalaman ini, Reina bangun beberapa kali untuk mengambil peralatannya. Tapi setiap kali Reina bergerak, Maxime langsung terbangun. Reina tidak menyangka ternyata Maxime tidak bisa tidur nyenyak. Kalau tahu dari awal, Reina pasti memberi dosis yang lebih tinggi. Jelas-jelas Maxime bahkan tidak minum setelah tidur. Bab 9 akhirnya Reina tidak punya pilihan selain menyerah. Reina sendiri juga sangat lelah, jadi akhirnya dia pun tertidur. Keesokan paginya, sedikit sinar matahari menyinari wajah mereka. Maxime belum pernah tidur nyenyak ini. Dia membuka matanya dan menatap Reina yang saat ini meringkuk di pelukannya. Tatapan Maxime yang awalnya begitu dingin langsung melembut. Suhu AC agak sedikit dingin. Melihat Reina meringkuk kedinginan, Maxime pun hendak menyelimuti Reina dengan pakaiannya. Tiba-tiba, Reina pun terbangun. Saat Reina melihat mata lembut Maxime, dia berseru, Max. Maxime terkejut. Reina yang sadar pun langsung melepaskan diri dari pelukan Maxime dan jatuh dari sofa. Dia merintih kesakitan. Maxime melihat tingkah Reina yang panik dan langsung membantunya berdiri. Tadi kamu panggil aku apa? Apa? Reina memutuskan untuk pura-pura bodoh. Melihat sikap Reina yang seperti ini, Maxime pun tidak lagi mencecarnya. Maxime berdiri dan menghinanya dengan santai, Nona Reina, memang lupaan. Berbeda dengan tatapan lembut yang Reina lihat waktu bangun tadi, tatapan Maxime saat ini terlihat acuh tak acuh dan ekspresinya makin dingin. Reina pun sadar sepertinya dia sudah salah lihat, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Waktu Reina masih kuliah, Maxime sudah bekerja di grup Sunandar. Sejak itu kepribadian Maxime berubah drastis menjadi seperti orang lain, dia sangat dingin. Tidak ada lagi sikap lembut seperti yang Reina lihat dulu. Pria itu acuh tak acuh dan bersikap dingin padanya. Awalnya Reina pikir Maxime berubah menjadi seperti ini karena bekerja terlalu keras dan berada di bawah terlalu banyak tekanan, sehingga peringainya jadi buruk. Namun kemudian Reina menyadari bahwa sikap Maxime dari dulu sudah seperti ini. Reina sendiri yang tidak terlalu mengenal sosok Maxime. Pak Maxime, semalam, kan aku sudah mentraktirmu makan, jadi aku nggak antar kamu pulang ya, kata Reina. Secara tidak langsung, Reina mengusir Maxime. Maxime sendiri bukannya tidak emosian. Kamu yakin mau aku pergi? Reina tidak berkata apa-apa. Ekspresi Maxime menjadi dingin. Jawab. Aku tanya, Maxime juga tidak tahu kenapa.
yang jelas sekarang dia kesal kalau Reina mengabaikannya. Melihat Maxime marah, Reina pun menjawab, aku nggak bermaksud mengusirmu. Cuma sekarang sudah waktunya kamu pergi kerja. Hari ini aku nggak ada rencana ke kantor. Justru penjelasannya yang tidak masuk akal ini malah membuat Maxime makin marah. Maxime pun keluar rumah, duduk di dalam mobil dan butuh waktu lama menstabilkan emosinya. Reina yang sekarang sepertinya telah berubah, dia bukan lagi gadis polos yang selalu bersikap hati-hati dan berusaha membuat Maxime tidak marah. Maxime membuka laci mobil dan hendak mengambil rokok, tetapi lacinya kosong. Persediaan rokok yang dulu tidak pernah dia sentuh sekarang sudah habis dia hisap. Sejak Reina menghilang, Maxime terjerumus ke dalam kebiasaan buruk ini. Dia juga insomnia. Dalam 5 tahun terakhir, Maxime sering sekali baru bisa tidur sekitar jam 4 pagi, bahkan kadang sampai harus minum obat. Tapi karena terlalu sering mengkonsumsi, tubuhnya jadi kebal obat dan dosisnya menjadi makin tinggi. Insomnia yang dia derita pun makin parah sampai obat tidak mampu lagi mengatasinya. Ini juga alasan kenapa semalam dia tidak mudah ditaklukkan Reina. Dokter memberitahu Maxime bahwa penyebab kondisinya saat ini mungkin adalah tekanan mental yang berlebihan. Dia memerlukan relaksasi dan istirahat yang cukup. Masalahnya Maxime tidak bisa istirahat. Setiap kali ingin istirahat, dia kembali teringat perkataan Reina. Setelah lama duduk sendirian di dalam mobil, Maxime pun akhirnya pergi. Hari ini, Alana janjian dengan Reina. Dia menunjukkan pada Reina semua informasi yang sudah dikumpulkan untuk menuntut Marshanda. Reina membolak-balik setiap halaman dan merasa bukti yang dikumpulkan sudah cukup. Bahkan ada juga rekaman obrolan bagaimana manajer HP media membantu Marshanda membeli atau membajak karya orang lain. Siapa yang memberimu semua ini? Rico. Dia bilang Pak Revin yang menyuruh dia kasih ke aku, jawab Alana. Reina merasa sedikit bersalah. Selama ini Revinlah yang sudah membantunya mengatasi masalahnya. Dia makin berhutang budi pada Revin. Marshanda itu ibarat sebuah pohon yang sudah besar dan punya akar yang dalam. Nggak segampang itu kita merobohkannya. Tapi yang jelas, kita harus ambil balik karyamu, kata Alana. Bab 0, ya, Reina berpikir sejenak lalu berkata pada Alana, Marshanda nggak tahu kalau Master Ray itu aku juga nggak mau dia tahu. Iya, aku tahu. Sejak terakhir kali Marshanda mengatakan bahwa dia tahu keberadaan ibu dan adiknya, Reina memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin. Kalau sampai Treya dan Diego menemukannya, Reina bisa terjerat lagi. Reina langsung merinding begitu teringat Treya, ibu kandungnya sendiri menuntutnya dan adiknya, Diego yang sudah menjualnya. Setelah mengobrol dengan Alana secara detail tentang bagaimana mereka akan menuntut Marshanda, Reina hendak pergi. Tapi Alana menghentikannya. Kan jarang-jarang kita bisa ketemu, Rico juga belum pulang sekolah. Kita pergi belanja dulu yuk. Reina tidak bisa menolak permintaan Alana. Keduanya pergi ke pusat bisnis terbesar di distrik termakmur kota Simaliki. Alana menghela napas. Maxime memang bajingan, tapi dia sangat hebat. Kamu tahu nggak pusat bisnis seperti ini ada di setiap pelosok kota? Sebanyak apa uang yang dia hasilkan selama ini? Dia jual beli tanah, jual beli properti, dia juga main di bidang entertainment, belum lagi proyek lain. Aku nggak terpikir seberapa kaya dia. Reina juga mengagumi Maxime. Selama ini Maxime memang sudah membawa grup Sunandar dan grup Raja Wali ke tahap baru. Ya, lebih bagus kalau dia itu bermoral dikit. Alana menggandeng Reina dan masuk ke mall. Mereka ke sebuah toko pakaian kelas atas dan langsung disambut pegawai toko. Alana pergi mencoba pakaian sementara Reina duduk menunggu. Dia tidak sadar ada seorang pelanggan yang memperhatikannya. Wanita itu menunjuk ke arah Alana yang keluar dari kamar ganti dan berkata, aku mau baju yang ini. Semua pakaian di sini eksklusif sehingga hanya ada 1 buah. Alana pun mengernyit dan menolak, apa maksudmu? Kan aku yang pertama mengambil baju ini. Wanita itu tersenyum menghina, memangnya kenapa? Memang kamu sudah bayar, tak mau kalah? Alana pun berkata pada pegawai toko, aku mau bayar. Setelah itu, Alana langsung mengeluarkan kartu banknya dan memberikannya pada pegawai toko. Namun wanita itu tidak mau kalah dan ikut mengeluarkan kartu banknya. Pegawai toko itu serba salah. Saat ini, Reina pun menyadari Alana yang sedang bertengkar dengan wanita lain. Reina berjalan menghampiri dan sekilas langsung mengenali wanita itu, Jocelyn. Putri ketiga keluarga Hartadi, teman Marshanda. Alana,
Kenapa? Tanya Reina. Wanita ini sengaja cari ribut. Aku, kan sudah ambil baju ini duluan, dia malah mau merebut. Alana tidak mengenal Jocelyn, tapi dia langsung sangat membenci wanita ini. Oh, pantas aja dia suka baju yang aku suka juga, ternyata temannya Reina. Yah, orang memang akan berteman sama yang setipe ya. Reina juga suka merebut barang orang lain, termasuk suami orang. Jocelyn mengejek mereka berdua. Apa katamu? Hei, jaga ya mulutmu itu. Alana langsung marah. Kamu nggak dengar? Ya sudah aku ulang ya, Reina itu suka merebut suami orang. Semua orang yang ada di toko itu, baik pelanggan maupun pegawai pun menoleh. Sebelum Jocelyn bisa menyelesaikan kalimatnya, Reina sudah mendatanginya terlebih dahulu dan menamparkan wajahnya kuat-kuat. Plak, suara tamparan itu begitu nyaring, pipinya terasa terbakar dan sakitnya begitu menusuk. Jocelyn sampai tertegun di tempat. Jaga mulutmu, kata Reina. Jocelyn bukan tipe orang yang akan diam saja kalau ditindas, dia langsung hendak membalas Reina. Alana langsung menyingsingkan lengan bajunya. Brengsek, sudah 2 lawan 1 aja masih berani. Sini maju, kuhajar sampai kamu ngompol di celana. Reina tercengang. Waktu Jocelyn mendengar ancaman ini, dia langsung mundur dan berteriak pada penjaga toko. Kenapa kalian diam aja? Cepat usir mereka. Masa binatang jalanan seperti ini kalian biarkan masuk? Kalian tahu nggak aku ini siapa? Dibandingkan dengan Jocelyn yang panik, Reina jauh lebih tenang. Reina menyerahkan kartu VIP eksklusif pada salah satu pegawai. Nona, tolong keluar. Bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.